nangisnya, aduh baru mulai udah terharu, jangan gitu dong, nanti aku nangisnya paling duluan. Gak apa-apa, Mams. Kita Gitu. open banget di sini, senyamannya Mams Weni. Kalau mau nangis, kita temenin. Aduh, kita siap bisu aja ya, bareng-bareng gitu. Boleh kita sambil next aja kali ya, Minbi ya. Boleh. Di Terus? next slide-nya aja. Hmm. Nah, rencananya manusia sama ya, Mams. Kita pasti semua rencananya mau sekolah, selesai mau kuliah, mau kerja dulu, mau menikmati foya-foya dunia, menikah, punya anak, terus live happily ever after kayak Disney princess. Tapi ternyata nggak semua uh, cerita Disney itu bisa kita lewati dengan mudah gitu loh. Sekolah pasti udah ada challenge-nya sendiri, kuliah ada challenge-nya sendiri, kerja menuju pernikahan segala macam. Aku sih yakin Nabi Mams pasti jauh lebih hebat lah menghadapi tantangan hidupnya masing-masing gitu ya. Kita semua hebat. Tapi ada satu momen di mana waktu itu umur aku 23 tahun. Lagi seru-serunya kayaknya mencoba ini, mencoba itu segala macam. Karena aku aliran yang 23 tahun merasa masih muda gitu ya, 32 tahun juga masih muda merasanya. Kalau kenampakan terserah mami deh mau lihatnya gimana. Gitu. Nah, uh, ternyata nggak semudah itu. Aku pikir ya udah hidup, tinggal dijalani bagaimanapun ceritanya kita pasti bisa lewati. Gitu. Tapi ternyata enggak loh, Mam. Ternyata banyak banget loh itu apa ya, door prize yang luar biasa yang nggak pernah terfikirkan uh, kalau kita akan ketemu sama hal itu, kalau kita akan melewati hal itu tuh ternyata banyak banget. Dan aku tuh waktu itu masih denial yang enggak deh, kayaknya itu cuma ada di TV doang, cuma ada di cerita-cerita doang. Sampai akhirnya aku ngalamin itu sendiri. Boleh coba ditampilkan, Menbi. Lagi seru-serunya ngejar dunia, coba lagi baru lulus, baru kerja lagi seru banget deh. Tahu-tahu tumor. Aku Wow. waktu itu, kok bisa? Aku kan bukan pemain sinetron. Kok ikut-ikutan cerita di film gitu. Hmm. Lagi serunya bekerja. Tiba-tiba divonis tumor. Aku waktu itu belum nikah, baru lulus kuliah, baru mulai kerja. Nggak ada yang uh, aku rasakan waktu itu. Ini mungkin bisa jadi awareness juga ya buat kita semua bahwa ternyata penyakit yang cukup berat itu bisa jadi nggak ada gejalanya. Aku waktu itu seperti anak gadis pada umumnya kurus ya, Mams. Kalau kurus tuh kita tulang sininya kan kelihatan ya. Sampai satu hari waktu aku bercermin, di sebelah kanan masih kelihatan tulangnya, tapi sebelah kiri enggak. Aku pikir, masa aku gendut sebelah gitu waktu itu. Hmm. Tapi aku nggak pikir gimana-mana. Terus aku sering sesak nafas kayak tercekik, tapi cuma sesekali. Aku nggak tahu bahwa itu adalah eh, tanda-tanda awalnya. Satu hari aku sakit kepala, sakit sekali. Aku ke dokter. Ternyata ada bengkak kelenjar getah bening di belakang. Hmm. Kemudian bukan itu ternyata masalahnya. Itu masih belum jadi masalah. Jadi masalah itu ketika diperiksa lebih lanjut ada tumor di leher kiri, tiroid. Jadi si bagian yang tadi nampak gendut itu ternyata itu karena ada pertumbuhan tumor. Nah, boleh nih mami-mami sekalian sambil cek-cek ya, pokoknya perhatikan seluk-beluk tubuh kita masing-masing, sekecil apapun perubahannya diperhatikan.
Aku ini ada benjolan juga, ini baru tumbuh beberapa tahun terakhir. Ternyata ini masih part dari tumor juga nih. Jadi agak panjang nih aku rangkaian pertumoran ini ya. Waktu itu masih kecil, tapi dia nempel di pita suara. Jadi suaranya tuh uh, serak dan kecil. Hmm. Jadi kita harus, kata dokter, uh, baiknya sih diambil. Padahal waktu itu ya, Mams, lagi seru-serunya kerja dan aku lagi coba-coba CPNS dan uh, lolos tahap awal. Hmm. Seneng dong. Ya. Sambil paralel sama sedihnya, waduh aku tumor nih, kayak aku sedown, oh aku tuh orang sakit ya. Aku tuh orang sakit, padahal aku sih nampak sehat, tapi aku merasa, oh aku orang sakit ya. Kemudian aku karena merasa belum punya tanggungan, bolak-balik ke dokter sendiri, kayak menguatkan diri sendiri gitu loh. Setidak berani itu aku cerita sama orang tua aku, kayak takut mereka sedih, takut mereka khawatir, bolak-balik sendiri. Sampai ketemu dokter, dokternya bilang, Mbak, ini tumor, baiknya kita operasi. Dengan ringan aku bilang gini, oke dok, kapan? Gitu. Karena aku merasa, oh ya udahlah nggak apa-apa, selagi aku belum punya keluarga, mungkin mungkin itu lebih mudah gitu ketimbang kalau aku sudah punya keluarga nanti. Ya udah, oke dok, kapan? Hari Senin. Hari Senin itu adalah hari di mana seharusnya aku punya 3 opsi. Aku bilang ke orang tua aku gini, Ibu, aku mau tanya, sebaiknya aku yang mana? Yang aku jalani hari Senin besok. Aku bicara tuh hari Sabtu. Hari Senin itu aku ada meeting sama direksi. Kalau aku ke kantor. Atau aku pemberkasan CPNS. Sesuai permintaan, aku ikut CPNS. Waktu itu orang tua aku pengen banget aku ikut CPNS. Atau yang ketiga, aku operasi. Terus sama seperti kebanyakan orang tua, ibuku juga cukup shock dan dia diem aja. Hmm, aku bilang, apapun keputusan ibu, aku akan ikut dan aku akan jalani. Aku nggak akan menyesal apapun. Aku nggak mau pilih sendiri, silahkan ibu pilih mana yang lebih baik. Aku bilang. Waktu itu kata ibuku, udah operasi aja. Kataku, CPNS-nya nggak sayang nih. Gitu. Hmm. Nggak apa-apa, yang penting kamu sehat. Segitunya seorang ibu gitu. Dia udah nggak peduli lagi sama kebanggaan-kebanggaan lainnya. Dia cuma pengen yang penting anaknya sehat Hmm. dan selamat. Aku nggak bilang kalau peluang operasi itu juga 50-50 keberhasilannya. Aku nggak bilang. Jadi memang banyak hal yang aku nggak bilang karena orang tua aku udah 60 tahun ya, udah mulai fasenya eh, tingkat kesedihannya, melownya tuh lebih tinggi gitu. Jadi aku ya udah aku diem-diem aja, aku jalani hari-hari seperti biasa. Aku registrasi ke rumah sakit sendiri, packing baju sendiri, mandiri banget deh pokoknya pasien ini. Datang ke rumah sakit dan orang tua aku tuh baru tahu itu ya ketika H-2 aku operasi itu. Dia udah tahu aku sakit, tapi mereka belum tahu bahwa itu tumor dan harus dioperasi. Jadi aku nggak tahu ya ini hal baik atau enggak, tapi aku pikir waktu itu karena aku belum menikah, keluarga aku hanya mereka. Kalau aku memberatkan hati dan pikiran mereka, kayaknya kok aku jahat. Aku coba tanggung sendiri. Alhamdulillah hasilnya jinak. Tapi aku baru tahu kemudian bahwa ternyata pengidap tiroid itu kemungkinan hamilnya cuma 1%, Mam.
Kata dokter ya, bukan kata aku. 1% sebagai seorang perempuan yang hidup di Indonesia ya, tentu bukan hal yang mudah juga ternyata untuk kita terima ya. Menjalaninya tuh ya begitulah. Tapi aku ya udahlah, aku nggak mau pikirin toh. Aku jalani aja hari-hari aku. Tapi ternyata ada rencana yang lebih baik. Padahal aku pikir uh, apa baiknya dari seorang perempuan yang kemudian sakit, yang kemudian peluang hamilnya itu kecil sekali. Tapi ternyata ada rencana yang lebih baik. Setelah operasi, aku kecapean, aku resign, aku pindah kantor yang lebih dekat dari rumah. 2 tahun setelah operasi, aku ketemu sama suamiku. Pertemuannya singkat, singkat sekali. Ketemunya bulan Agustus, September itu dilamar, rencana nikahnya November. Setelah lamaran, waktu kita lagi persiapan di 2 bulan yang mepet itu, aku bilang kalau mau dilanjutkan, tapi ada syaratnya. Coba Minbi kita tampilkan apa sih syaratnya. Aku bilang, aku ini orang sakit. Kalau kata dokter, kemungkinan hamilnya itu 1%. Wah. Kalau kamu mau melanjutkan, silahkan. Kalau kamu nggak mau melanjutkan, aku nggak apa-apa. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Aku bilang, aku nggak mau di kemudian hari menanggung risiko dipersalahkan segala macam karena aku udah tahu kondisinya seperti apa. Hmm, Lebih baik uh, kita kecewa di awal daripada kecewa betul, seumur hidup kan. betul. Dia bilang. Tapi aku inget deh, waktu itu suamiku jawab gini, uh, Nabi Zakaria aja 40 tahun. Wah. Terus kalau aku kakak, aku siapa gitu. Mungkin kalau dia nggak jawab seperti itu jadinya nggak jadi. Karena itu Wah, memang speechless moms. memang hal yang berat ya, Mams. Bagaimana sih seorang perempuan itu diekspektasikan kalau dia sudah menikah gitu kan. Aku bilang, Betul. sampaikan juga ke keluarga kamu. Saya nggak mau keluarga kamu nggak tahu, nggak ngerti, dan mereka berharap yang macam-macam. Dia bilang, oke, nggak apa-apa. Akhirnya dilanjutkan. Nggak kepikir, Mams, kayak akhirnya ada loh kebaikannya. Mungkin, Oh, ayo kita nangis bareng-bareng. tuh. Mungkin kalau aku nggak ngalamin itu, aku nggak akan ada kesempatan loh untuk uh, menguji apakah si calon suamiku ini dia setulus itu atau enggak. Ya kan, kalau kita dalam kondisi yang baik-baik aja, semua sehat, cantik, segala macam, kita mungkin waktu itu ya aku nggak terpikir untuk menguji apakah dia setulus itu. Tapi ternyata di balik perjalanan yang menurut aku jedar-jeder, oh ada kebaikannya. Didatangkanlah orang yang dia menerima aku sepaket dengan kekurangan dan kemungkinan yang kecil itu. Jadi kalau kita menerima cobaan yang agak berat, cobain, man. Hmm. Terus setiap cobaan, cobain. Setiap tantangan, tantangin. Biar nggak stres sendirian. Coba, nah, next ada apa berikutnya. Nanti kita cerita-cerita aja ya. Aku nggak punya banyak cerita soalnya. Iya, nanti kita saling sharing Mams Weni. Atau kalau misalkan ada Mams yang mau bertanya sama Mams Weni juga boleh banget Boleh nanti. loh. Iya.
Atau ada yang mau sharing juga, boleh banget, Mas. Jadi aku tadi ya, oke, ya oke, eh, bahkan udah dinyatakan dengan jelas ternyata jika Allah menghendaki sesuatu dia hanya berkata jadilah maka jadilah. Hmm. Tapi yang namanya manusia ya Mams ya, kita udah berobat ke dokter, beberapa dokter, nggak cuma satu loh, beberapa dokter menyatakan hal yang sama ya, memang kalau orang sakit itu ya begitu kemungkinannya gitu, sekecil itu. Tapi ternyata nggak ada yang nggak mungkin Mams. Aku menikah bulan November akhir, Hmm. terakhir haid bulan Desember, dan Oh, 16 bulan ke depannya itu udah sudah tidak haid lagi. 1 bulan setelah menikah kemudian dihadiahi hal yang aku percaya nggak percaya itu waktu itu. wow. Aku Berarti pikir berarti ya langsung isi Mams Wedding. iya, cuma 1 bulan doang. Wow. Itu langsung dipatahkan dong vonis-vonis sebelumnya. Iya, karena kan memang Masya Allah. eh, seperti kata dokter kemungkinannya masih ada 1% ya. Wah, betul. 1% itu bukan 0% ya, Mams ya. Iya, satu Hmm. persen itu tetap masih ada gitu. Hmm. Kayak aku pikir waktu itu ini hoki seumur hidup dipakai sekali-kalinya nih. Nah, Udah sia-siakan nih. Pokoknya hoki seumur hidup kan dipakai sekali-kalinya. Apapun, apapun untuk menjaga si anak ini, menyehatkan si anak ini, apapun. Pasti ya, Mams ya. Namanya manusia kan kita cuma bisa berusaha. Aku betul. berusaha sebaik-baiknya. Alhamdulillah, dihadirkanlah abang yang waktu aku hamil tuh udah mulai tren USG 4 dimensi. Seru banget ternyata. Tiap di USG ntar dia melet, ntar dia dada-dada, ntar dia sujud segala macam. Kata aku, ih seru banget. Sampai aku koleksi loh CD-nya. Ya Allah. Itu kenangan seumur hidup. Tapi ternyata setiap kebahagiaan itu nggak boleh ditanggapi dengan terlalu bahagia, Mas. Jangan terlena dengan satu keburukan, juga jangan terlena dengan satu kebahagiaan. Karena ternyata abang datangnya sepaket juga dengan ceritanya sendiri. Coba Wah. Minbi, ada banyak ceritanya. Abang waktu itu, dia ternyata ada bakat-bakat asma. Waktu musim Hmm. hujan, dingin, umur 6 bulan. Waktu itu dia sempat gemuk, 6 bulan, dia sakit sesak, nafas pilek, sampai nggak bisa nafas. Benar-benar sampai nggak bisa nafas. Kita larikan ke rumah sakit, waktu itu COVID. Nggak bisa uap di rumah sakit. Ya udah dok, nggak apa-apa. Obatnya aja sama alatnya itu seperti apa. Kita beli. Hmm. Tapi waktu itu aku sempat ada di bed juga. Karena kayak suamiku masih denial yang, kamu harus, kalau cuma pakai sekali 2 kali, kayak memang sepupuku temanku juga punya kan. Kenapa nggak pakai aja yang ada? Aku, saya emosional itu dong, Mams. Hmm. Kalau kamu nggak mau beliin, aku yang beli. Karena aku udah nggak sanggup lagi melihat si anak ini tuh sesak nafas, nggak bisa nafas, ya kan. Hmm. Nggak bisa bernafas. Aku se-emosional itu dan akhirnya sih dibeliin ya, Mams. Aku tuh waktu itu rasanya kayak, masa iya sih cuma sebentar itu, kayaknya gimana gitu, ya kan baru 6 bulan waktu itu. Hmm. Susah. Kemudian dia itu karena waktu lahir itu normal, sempet macet waktu di kepala. Ternyata syaraf matanya yang kanan Hmm.
itu lemah, jadi kalau dia agak bengong itu menggelinding ke samping, Wing, gitu. Bola matanya. Iya, bola matanya itu, jadi yang kiri diam, yang kanan menggelinding gitu kalau dia bengong ya. Hmm, Aku kayak kayaknya merasa bersalah banget kalau tidak mengupayakan betul betul ya Mams. kesempatan yang nggak tahu ya, Mm. namanya juga namanya juga. Akhirnya waktu itu kita bawa ke dokter syaraf mata anak. Gak tega banget, dia dibedong kenceng, terus dipakein masker, terus matanya tuh digini gitu. Wah, Gak tega banget sebenarnya. Waktu itu masih berapa bulan, belum setahun, tapi ya harus tega. Sama waktu dia sesak nafas itu juga ya kita harus tega, dia diambil darahnya, dia di ronsen segala macam, ya kita harus tega. demi kebaikannya juga Mams ya. Betul. Kayak ya udah, mending aku sedih melihat dia diperiksa daripada aku sedih akhirnya eh, nggak melakukan apa-apa gitu. Mm-mm. Aku ke dokter mata, kata dokternya masih bisa dilatih sampai umur 5 tahun. Jadi eh, nggak dikasih obat apa-apa, tapi ya udah dikasih tahu aja bagaimana melatihnya segala macam. Tapi aku juga merasa bersalah sih sebenarnya sampai saat ini karena aku kerja dari dulu ya. Jadi aku merasa tidak maksimal gitu loh melatih anak ini, mengurusnya gitu. Waktu dia 10 bulan, itu dia belum duduk. Itu masih dengan banyak omongan ini ya, tetangga netizen yang, oh nanti juga bisa, oh mungkin anaknya belum mau segala macam. Tapi aku melihatnya enggak, karena dia kepalanya agak besar. Tapi kok badannya memang waktu habis sakit sesak itu dia kurus. Karena aku ke dokter anak, tumbuh kembang, habislah kita diomelin kan. Kenapa baru sekarang, bla segala macam. Terus kataku, ya udah dok, jadi bisa gimana gitu. Waktu itu dia full ASI. Kata dokter harus sufor. Kita coba semua merek sufor, Mhm. masuk 2 sendok, Mhm. muntahnya sampai lemas, Mams. Iya. Masuk susunya 2 sendok, muntahnya sampai lemas. Aku kayak, ya Allah. Akhirnya kembali lagi ke dokter anak. Gimana dok caranya gitu, kata dokter. Ini tips juga ya buat mami-mami yang mau coba. Mhm. Jangan langsung kasih susu yang pekat, diaduk sama makanannya. Misal jadi puding, jadi pakai biskuit gitu ya, jadi bubur gitu caranya. Dan itu nggak boleh pekat, harus dia encer dulu. Nanti kalau udah doyan baru. Padahal aku pikir waktu itu ASI itu udah cukup, tapi ternyata nggak cukup. Aku karena aku juga nggak maksimal penyerapan di tubuh aku. Jadi kalau orang tiroid itu dia penyerapan nutrisi ke tubuh itu nggak maksimal, Mans. Ya Jadi Allah. cuma sekian persennya. Mungkin itu yang bikin akhirnya nutrisinya kurang. Setelah dia akhirnya pertama kali dia minum Suformams, besoknya asiku udah nggak keluar. Jadi aku nggak tahu rasanya menyapi anak. Hmm. Karena hari itu dia minum Sufor, besoknya tuh udah nggak keluar sama sekali. Kayak udah saat-saat terakhir nyusuin gitu loh. Hmm. Dan si anak juga udah nggak mau nyusu gitu. Jadi cuma, ya benar-benar hari ini doyan, besok udah nggak ada. Se Sesingkat atau semajik itu. Iya, tapi transisinya cepet juga ya, Mams. Maksudnya dari sebelumnya ASI full, terus Uh-uh. ke Sufor. 1 hari doang, Minbi. Wow. Hari ini dia mau minum Sufor. Mm-mm. Pertama kali dia mau minum Sufor hari ini nih, misalnya hari Jumat. Hari Sabtu itu udah siang aku kerja tuh udah nggak keluar. Di pumping udah nggak keluar. Malam pun disusuin udah nggak.
nggak banyak ya, kayak udah terakhir-terakhir gitu doang. Tapi sebelumnya di BF juga Mams Wening. Sebelumnya iya, kalau Oh, siang kita pumping, kalau malam di BF kan. mm. Tapi Jadi setelah hari itu, gimana gimana besok, Mams? iya, tapi eh, setelah kita coba-coba kasih sufor, Hmm, kan dikasih puding dulu gitu kan, dibubur dulu. Setelah dia mau minum dari botol, hmm. itu besoknya udah nggak keluar, aku ASI. Aku Meriang nggak juga, Mams Wening? Meriang badan. oh enggak, Oh, enggak, enggak Mindy, itu benar-benar sehat walafiat, seperti sedang tidak menyusui. wah, biasanya kan kalau Benar-benar misalnya kita baru drama. baru menyapih, Heeh, itu kan ada suatu perubahan di dalam tubuh kita ya, Mams. iya, Iya, payudaranya mengencang, terus sakit badan, bisa sampai meriang. Itu nggak dirasakan Mams Wening sama enggak. sekali. Jadi misal nih hari Jumat itu aku siang masih pumping, ya kan, Hmm, hmm. malamnya menyusui. Tapi karena hari Jumat ini dia mulai kenal sufor, Sabtu itu udah nggak kenceng lagi, udah nggak menagih untuk dipamping lagi, dipamping pun Oh, sedikit sekali. wah luar biasa. Jadi aku kayak ternyata memang kalau Allah berkata jadilah maka jadilah. Tuh, wah ini Mimi baru dengar banget loh istilah seperti ini. Iya, Wow. aku juga emang bisa ya kayak gitu gitu. Tapi Iya, aku mengalami sendiri, jadi aku nggak tahu rasanya menyapih anak, iya. tidak mengalami dramanya. Abang itu karena tulangnya kurang kuat, Hmm, akhirnya aku masukin terapi. Tapi hmm, ya Mams, setiap ujian itu sepaket sama eh, kebaikan-kebaikan lainnya. Aku tuh terapi abang, dapat jadwalnya itu sesulit itu dan dapat hari Selasa, Selasa sore. Sementara aku kan kerja full time, Senin sampai Jumat pagi sampai sore ya. Dan apa ya? Alhamdulillahnya waktu itu kepala kantorku bapak-bapak, tapi dia suportif banget kalau untuk urusan anak. Jadi setiap hari Selasa terapi itu jam 4, jam 2 itu aku udah siap-siap pulang. Dan aku cuma bilang gini, pas saya izinnya mau terapi selama 6 bulan, Mams. 6, 7 bulan. Kantor mana, Mams, yang bisa seperti itu kalau tidak di hmm. backup sama atasannya. Iya betul. Makanya kataku, Alhamdulillah sekali kalau di tempat yang sekarang mungkin dengan, uh, karena aku pindah cabang, Hmm, atasan yang sekarang mungkin belum bisa, tapi yang dulu dia suportif sekali. Terima wow. kasih Bapak. Jadi aku kayak, ya itu hal yang nggak bisa kita buang ya, itu sepaket loh dengan, ya ini ujiannya, ini apa, toolsetnya ya. Toolsetnya nih ada atasan yang suportif, ada anak yang uh, kooperatif, ada ketemu dokter yang cocok, ketemu terapis yang Hmm. cocok, segala macam. Jadi aku setiap ada jadwal dari rumah sakit, ada jadwal kosong mau nggak Mams terapi tambahan? Mau. Ada kosong mau nggak? Mau. Jadi aku hari Sabtu mau ada acara, kalau ada jadwal terapi kosong batalin acaranya, yang penting terapi. Hmm. Karena kita kan nggak tahu ya eh, akan sampai kapan gitu. Sekarang abang sudah waktu terapi itu ternyata karena aku terlambat bawa dia, tulang punggungnya tuh hampir melengkung, Mas. Karena kepalanya agak besar tapi tulangnya belum kuat. Hmm. Dan terus dia suka didudukin gitu, jadi tulang punggungnya tuh hampir melengkung. Kata aku, Bye. Asal. hai, hai. Kataku, eh, itu aku terima kasih juga sih untuk terapisnya, dia baik banget, kayak dengan sabar dia ngajarin aku juga, Mams, jadi nanti kalau di rumah
begini ya bangunin adek, begini ya nanti ngajarin adek Hmm. merangkak segala macam. Dari dia belum bisa duduk sampai akhirnya 10 bulan ke rumah sakit, dia belum bisa duduk, akhirnya 13 bulan sudah bisa jalan. Alhamdulillah, Moms. Wah, Masya Allah. Satu lagi saran aku untuk mami-mami, kalau anaknya ada keterlambatan perkembangan, walaupun kata orang-orang, nggak apa-apa ditunggu aja, kata aku mah jangan. Bawa aja Langsung ke cek, dokter, langsung ngoyo aja ngecek ya, jadi Mam. ibu mah. Iya, ngoyo aja nggak apa-apa, nggak usah dengerin kata orang. Karena aku Betul, digituin. setuju, setuju. Hmm. Ini kamu nggak sabar, nanti juga bisa, berapa segala macam. Biasa ya orang-orang kita kan gitu. Mm-mm. Itu anaknya aja yang males, berapa segala macam. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting aku udah berusaha. Dan Betul. memang setiap usaha itu pasti ada hasilnya ya, Mams. Tidak ada pengkhianatannya. Jadi, alhamdulillah. Mungkin kita next lagi ada apa lagi nih, Mimpi? Oh. Sekarang kalau Coba. boleh tahu si Ade udah usia berapa, Mams? Sekarang sudah 5 tahun. Ini abang waktu satu Oh, tahun, waktu bolak-balik ke rumah sakit. Itu mainan favoritnya si Ijo namanya. Karena dia anak oh, ya satu-satunya waktu itu Allah. kan, nggak punya teman buat bicara. Jadi, mainan Hmm. apa ya? Kayak talking tom gitu loh. Kalau kita bicara, dia memantul. Oh, iya, iya, iya. Ya, itu kita sebut dia si Ijo. Dia senang banget karena kalau dia bicara ada yang jawab gitu. Wah, Jadi kita lucu bawa aja ke rumah sakit. emang. Tuh. Sekarang abang sudah 5 tahun. Oh, Masya Ada fotonya, coba kita Allah. lihat fotonya. Abang sudah 5 tahun, sudah Oh, Iqra 3. Alhamdulillah, sudah Alhamdulillah, bisa Masya baca. Dia Allah. belum bisa baca sih, tapi dia udah kenal huruf. Udah bisa berhitung. Iya. Oh, Nah, sudah itu kalau bisa. dilihat matanya tuh agak kurang fokus. Mm-mm. Oh, yang tadi Iya. Mams cerita. Baik. Ya, ya, ya. Tapi ini udah lebih baik. Kalau kemarin tuh Hmm. benar-benar sampai ke ujung. Jadi ya satu ke depan, satu ke samping, Mas. Itu Oh. kalau waktu awal-awal ini udah Mm-mm. kelihatan, udah bisa kelihatan walaupun agak geser-geser. Oke. Tapi abang tuh apa ya? Bukan bukan kita yang ngajarin dia, tapi dia yang ngajarin kita. Sesabar itu dia, sepenyayang itu, sepemaaf itu. Hmm. Kayak, abang maaf ya tadi bunda begini-begini. Ya bunda-bunda nanti jangan begitu lagi ya. Abang sedih kalau bunda seperti itu, kataku. Ya Allah, Hmm. film kartun apa yang kamu tonton, nak? Nah, Emang anak tuh setulus itu ya, Mams ya. iya betul betul. Itu semarah Sebaik itu. apapun kita, tetap masih mau maafin. Bahkan kita yang udah bentak-bentak, tetap dia pelariannya ke kita lagi. Betul. Dia masih mau nerima kita lagi. Masya Hmm. Allah. Wah. Iya, jadi eh jadi waktu abang umur 3 tahun, Mm-mm. tadi di belakangnya deh, Nah, ya, Bibi. ya. Nah, waktu abang 3 tahun itu, aku nggak tahu apa karena faktor stres atau capek. Jadi aku pembengkakan Mm-mm. kelenjar lagi sebelah kanan. Yang pertama tuh di kiri, yang kedua itu di kanan. Hmm. Kali ini besar, benar-benar kelihatan ada sebogem gitu di leher. Dan kali ini nempelnya nggak di pita suara, tapi di saluran nafas. Jadi cukup sering sesak nafas dan kata dokter waktu itu lebih baik diangkat segera karena kalau di saluran nafas kita biarkan eh, cukup berbahaya. Ya kalau kita nggak bisa napas juga gimana ya. Tapi itu drama juga sih. Itu aku kalau yang kedua ini gejalanya juga agak-agak beda deh. Jadi waktu itu aku turun berat badan, Mams. 3 kilo apa 5 kilo ya, aku lupa. Dalam 2 minggu. Tapi aku nggak diet, nggak puasa, nggak olahraga, Hmm. nggak ada apa-apa pokoknya. Tiba-tiba turun berat badan. Aku ke dokter, kontrol aja waktu itu meminta surat rekomendasi untuk vaksin. Karena kan aku nggak boleh vaksin ya ternyata ya, kalau orang tumor tuh, tumor cancer kan nggak boleh vaksin. Meminta rekomendasi, malah ketahuannya ada ini, tumbuh besar.
Tapi karena masalahnya di berat badan waktu itu, aku ke dokter endokrin metabolik di Primaya waktu itu. Dokternya cuma satu, Mams. Susah banget jadwalnya. Hmm. Cuti lagi. Ya Cutinya Allah. lama lagi 3 bulan. Aduh, kataku. Ada aja ya Allah. Akhirnya ya udahlah, kita alihkan aja ke dokter penyakit dalam gitu. Karena kalau nunggu 3 bulan takut keburu sesak banget kan. Akhirnya ke onkologi, eh, dokternya baik waktu itu, alhamdulillah, namanya dokter Yendri. Diangkat, dan itu cukup besar, 9 senti gitu. 9 senti, dan yang kedua juga jinak, alhamdulillahnya. Jadi aku nggak melewati tahap kemo segala macam, langsung aja diangkat semua. Tapi bukan berarti tanpa resiko, Mams. Jadi karena udah diangkat semua, aku nggak punya kelenjar tiroid, tidak bisa menghasilkan hormon tiroid, jadi aku harus minum obat setiap hari. Bukan pil KB ya, ini obat suplai hormon gitu. Kalau nggak minum, nanti kita makan apa, nutrisinya nggak terserap, percuma. Oh, oke. Jadi aku harus minum itu terus setiap hari. Itu operasi waktu abang 3 tahun, Lebaran 2023, aku operasi. Nah, eh, akhir tahunnya dapatlah kejutan lagi. Masya Allah, coba kita next nih kejutannya. Masya Allah. Ya, hidupku agak jedar-jedar ya, Mams. Namanya juga Iya, hidup. pikir abang satu-satunya, tapi ternyata 5 bulan pasca pengangkatan total ada bidadari kecilnya. Masya Allah, lucunya. Nah, ada pasiennya dokter Yandri juga nih. Masya Allah. Salam ya untuk dokter Yandri. Aku bulan depan kontrol loh. Namanya Kaluna. Nah, Waktu oke. lagi tren-trennya ya. Dia lahir bulan Juni, bulan Juli keluar tuh si film Kaluna. Kira ngikutin deh. Kataku bukan ngikutin, anaknya lahir duluan. Hamil Oke. Kaluna itu, Mams, Hmm. itu challenge juga karena penyerapan di tubuh aku tidak maksimal. Mm-mm. Jauh lebih tidak maksimal dibanding waktu zamannya abang. Aku pakai BPJS waktu itu. Ke dokter klinik, kontrol kehamilan, tapi ternyata dokter umum. Hmm. Salah rekomendasi, boleh nggak aku direkomendasikan ke Opjin Veto Maternal? Gitu, biar kita periksa, karena eh, aku udah nggak punya tiroid. Gitu. Tahu nggak, Mams, jawaban dari dokternya? Waktu itu hamil udah 4 bulan apa 5 bulan. Emang kalau ibu periksa ke veto, terus ada kelainan, mau ibu pertahanin apa enggak? Kira-kira gimana, Moms? Wow, ringan sekali ya. Aduh, kataku. Kayak kok enak Ya, banget ngomongnya. kataku gimana dok? Ini kan udah besar ya, kalau ibu mau pertahanin, nggak usah Hmm. periksa-periksa. Kalau periksa ya, kalau ada kelainan ngapain dipertahanin gitu. Oh, Aku kayak, astagfirullah. hah, dokter, dokter kok bisa dilulusin ya Allah? Teganya, kenapa bisa bicara gitu? Perempuan loh padahal. Wow. Oh, dokter perempuan. Perempuan, aku juga shock banget. Wah, Aku nggak kasih tahu ya, adalah ya pokoknya. nggak Tapi apa-apa, dia dokter Mams. umum kok, bukan dokter objin, Hmm. dokter umum. Akhirnya aku periksa ke veto maternal sendiri, waktu itu sama dokter Iswan. Ada juga pasiennya dokter Iswan. Nah, sama dokter Iswan waktu itu diperiksa sedetail-detailnya segala macam. Alhamdulillahnya nggak ada kelainan, Mams. Semuanya lengkap, cuma memang pertumbuhannya jauh di belakang usia kehamilan. Karena itu penyerapan nutrisinya jauh. Tapi dokternya baik, aku dikasih rekomendasi, susunya diganti, makanannya diganti, segala macam vitaminnya diganti. Dan akhirnya alhamdulillah abang itu lahir 3,9, adiknya 3,5, Mas.
Nggak Wow. kepikiran, karena waktu itu beratnya cuma 1,6 kilo. Jauh banget kayak, aduh ini bisa lahir normal nggak ya, bisa lahir normal nggak ya. Hmm. Dan itu sampai usia 9 bulan, plasenta tuh di bawah. Plasenta di bawah. Aku waktu itu udah mau operasi, tapi ditolak sama rumah sakit karena alasannya rumah sakit itu nggak punya dokter endokrin karena aku ada tiroid. Aku keluar, nangis. Nangis dulu deh, pokoknya gimana ntar nangis aja dulu. Betul. Nangis dulu, pulang, aku cerita sama ibuku. Terus ibuku bilang gini, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi operasi, kali aja bisa normal gitu. Aku inget tuh hari Selasa aku keluar rumah sakit, nggak apa-apa kali aja bisa normal. Hari Kamis aku ke Hermina, ketemu dokter Yudianto, itu baik banget dokternya. Dan itu, percaya nggak Mams, kata dokternya, normal aja ya Bu, kepala adiknya udah turun. Wah, Masya Itu Allah. hari Selasa aku udah operasi loh Mams, ditolak sama rumah sakit karena dia nggak punya dokter endokrin. Ternyata Kamis USG bisa normal. Hmm. Kayak tidak mungkin banget ya. Kun Kata Mimpi banyak fayakun. banget ketidakmumkinannya, ya Allah. Kayak penuh jedar, jedor, jedar, jedor. Mimpi aja yang Betul. ngedengerin dari tadi kayak roller Aduh, coaster. baru napas dikit. Betul. Baru napas dikit, tiba-tiba ada lagi, baru napas dikit, Ya. ada lagi. Iya, betul, betul banget, betul banget. Jadi, mams-mams yang hidupnya berasa roller coaster, tenang. Kamu gak sendirian, aku juga. Ya, tenang ya. Betul, Tapi, namanya di dunia tempatnya capek ya, Mams ya. betul. Itu kayak, eh si Kaluna ini lahir, itu juga lucu. Kata dokternya gini, Ibu, kalau tanggal 20 belum mules, kita induksi ya. Oke dok, tanggal 19 aku ke rumah sakit Hmm. untuk konfirmasi karena belum ada mules sama sekali nggak ada. Konfirmasi untuk besok tindakan. Tapi abis aku ke rumah sakit, handphoneku mati. Aku bilang, udah kita servis aja yuk. Akhirnya hari itu aku jalan-jalan muterin mall setengah hari, jam 2 pagi. Mulai mulus, tapi mulus-mulus kecil doang, Minbi. Bukan Hmm. mulus yang kencang. Jam setengah lima, jam 4-an, aku bilang kok kayaknya sering banget ya mulusnya, kita ke rumah sakit aja yuk. Setengah jam 5 kita jalan, sampai rumah sakit setengah 6. Hmm. uh, Alhamdulillah setengah 7 lahir. Jadi dokternya belum datang, anaknya udah lahir. Kataku Masya Allah. Masya Terus Allah, kataku, Mams. kenapa sih dek harus pagi-pagi banget mulusnya? Aku sempat bertanya-tanya gitu. Ternyata jam 5 itu kita lewat, setengah 6 itu jalan ditutup mau dicor. Wah, Masya Allah, kayak, wah, terkejut lagi saya. aku juga sampai, iya adekku bilang, kakak untung udah jalan, karena ini pas Wow, adek berangkat kerja, jalanan ditutup kak, dicor. Dan itu kalau kita nggak bisa lewat situ, kita harus muternya agak jauh. wow, Kataku Masya Allah, wow, ternyata mind selalu ada, blowing. rencana yang kita nggak tahu. Kayak kita bilang, Benar-benar, kenapa sih harus gitu banget? Ternyata, benar-benar. wow, luar biasa banget. Kalau kita Kadang belum yang kita tahu, nggak suka itu ternyata baik buat kita juga ya, Mams ya. betul, betul, betul banget, Wah, Mindy. Kayak, wow, roller coaster banget. Ya, Mams. sangat-sangat roller coaster. Semangat, semangat. Ayo, semangat. Tadi nangis-nangis, sekarang jeder-jeder. Iya, wah, ini masih speechless. Wah, aku juga. Kayak beberapa tahun kebelakangan tuh hidupnya kayak udah lama banget ya, Mams ya. Itu kayak saking, ya Allah, ini apa, ini apa, ini apa, ya Allah. Dan aku tuh gini, sempet ya, karena kulitku gelap kan. Kulitku gelap, suamiku lebih putih. Sempet diginiin waktu abang. Kenapa sih nggak kayak ayahnya putih gitu? Tapi wajahnya kayak ayahnya. Begitu anak kedua, Minbi, itu dia bening banget. Kataku, anak siapa kamu?
Aduh, aku nggak mirip sama bundanya. Oh Allah, kayak kayak bapaknya berarti, Mams. Coba Mimi Banget, mau lihat lagi. bapaknya banget. Wow, Barusan aku tanya wow, anak, glowing ya, yang nggak mirip ya sama bundanya, aduh. glowing. Ini skincare tipsnya apa ya di dalam kandungan kira-kira? Aduh, skincare pakai Nubico lotion ya, jangan lupa itu kalau buat ruam-ruam. Ya Karena anak sekarang ampun. itu nggak bisa banget panas, Minbi. Ini anak ini ya, Oh, orang sensitif Bekasi. ya, Mams. Oh, orang Bekasi yang dikit-dikit ruam, dikit-dikit ruam, dikit-dikit ruam. Oh, Itu nggak panas. boleh Biasanya ya. panas, keringat ya, Mams Betul, ya. betul, betul. Jangan lupa, Mams. Oh, Cobain Nubiko. masuk. Gak boleh ketinggalan. Aku jadi BA nggak? Boleh, boleh. Aduh, mumpung masih kecil nih, Min bisa jadi model. Ada dua lagi ya kan? Ada dua lagi, betul. Iya, jadi dia nggak kuat Wah. banget. Jadi merah-merahnya tuh sampai pernah dibawa ke rumah sakit karena Mm-mm. uh, gatal banget gitu, merah-merah yang menyala gitu. Tapi kata dokter, kalau siang diseka aja Bu, dilap-lap gitu buat ngurangin suhu Mm-mm. panasnya gitu. Karena Oke. memang Bekasi panas banget ya. Gitu. Tapi ya tetap harus dikasih Krim krimnya. ya. Kalau enggak, ya tetap aja dia begini, 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 begini. Aduh, jadi tetap Hmm. pakai krim tuh everyday sehari 4-5 kali pasti. Oke. Aku baru sekali nak gitu. Manusia punya rencana tapi Allah lah sebaik-baiknya pemilik keputusan ya Mams ya. Jangan Betul, jangan betul. lelah bertanya-tanya. Betul, Pokoknya betul. setiap cobaan kita cobain, Betul. Jadi ibu setiap juga harus tantangan terus kita tantangin. belajar. Betul. Kan kita cuma Oke. disuruh untuk apa? Berusaha, berdoa, meraih sepenuh hati ya kan. Betul, 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 betul. Bagaimana endingnya itu bukan bukan kewenangan kita. Betul. Penting kita tetap berusaha. Apa yang jadi milikmu tidak akan pernah tertukar, Mams. Buktinya Betul. aku dapat dua. Apa itu 1%? Iya, Kata apa itu satu dokter. persen? Dua Itu loh dok, gitu. waktu suamiku ke dokter, ikut ke dokter, terus dia denger dokter yang ngomong kayak gitu, itu dia shock banget. Kayak masih, hah gitu. Dipatahkan Walaupun udah soalnya. selesai. Betul, tapi pas akhirnya terpatahkan, dia juga yang, iya kan gak ada yang tahu namanya keajaiban kan Hmm, bisa datang kapan aja dari mana aja. betul, Tuh. betul. Semangat Nubi-Nubi Oke, Mas. Kita sudah hidup alhamdulillah. menjeder-jedernya. Jangan sampai ada season berikutnya. Aku juga season apa ya? Tapi kira-kira dua cukup, Mams? Atau mau nambah lagi? Cukup, cukup. Karena gini, Minbi. Mhm. Ini rekomendasi dokter. Karena waktu abang, dia 39 dan kepalanya agak besar. Jadi aku tuh cedera otot. Jadi dia robek. Robek sampai ke belakang. Dan ototnya tuh cedera. Baru dijahit ulang itu setelah lahirnya adik. Jadi adik lahir bulan Juni. Oktober aku operasi lagi. Jahit ulang lagi. Oh. Coba Mams, baru juga napas dikit, naik lagi kita meja operasi. Aduh, Aduh, rumah sakit udah kayak rumah kedua ya, Mams ini. aduh, bukan lagi. Ah, Masya Dan Allah. bolak-balik. Jadi aku 2 kali melahirkan, 3 kali operasi. Dan kata dokter, ibu kalau bisa udah jangan melahirkan lagi. Kalau mau lahiran, sesar. Kalau normal kemungkinan jahitannya robek lagi, nanti recovery-nya susah lagi, jahitnya susah lagi. Aku pikir percuma juga ya lahir normal kalau bisa dioperasikan. Tapi kalau sesar juga, aduh kayaknya udah capek banget deh. Capek banget, Mams. Kita tuh, tubuh kita ternyata kalau udah nggak sempurna, ada yang udah diambil itu, aduh, kayak kayak nenek-nenek gitu loh. Aku dikit-dikit capek gitu. Terima kasih suamiku yang sudah Masya memaklumi Allah, aku support sistemnya, jompo Mams ini. ya. Iya, aku kadang dikasih tidur lebih Hmm. panjang dan dia main sama anak-anak. Ya sudah. Wah, love language-nya luar biasa sekali. Iya, Kadang-kadang ada yang bukan lewat love language-nya bukan yang word of affirmation, act of service, tapi membiarkan istri tidur lebih lama itu aja udah lebih dari cukup. Membiarkan istri quality time itu udah luar biasa banget sih, Mams. betul betul banget ini.
karena aku juga nggak bisa capek kan. Pokoknya setelah operasi tuh Hmm. makin banyak operasi yang kita lewatin, makin kita tidak bisa capek. Hmm. Makin kayak nenek-nenek kita. Betul. Gitu. Jadi setiap aku beres-beres sedikit dan udah capek, terus aku Hmm. rebahan, dia memaklumi, ya udah kasih sayangku. Hmm. Ini ada pertanyaan, Mams. Berarti nggak bisa pakai KB ya, Mams? Dari Mams Suci. Aku pernah coba pakai KB. Kemarin itu KB suntik 3 bulan. Hmm. Itu debatable. Tapi aku KB itu karena mau operasi ya, Mams. Yang operasi jahit ulang itu aku KB. Suntik 3 bulan, tapi debatable. Jadi di badan aku tuh kayaknya kurang cocok. Aku naik berat badan 10 kilo dalam 3 bulan. Wah, 10 kilo. Sebulan 3 kilo lebih ya. 10 kilo. Wah. Eh, dan itu aku sering menggigil Hmm. kalau tidur gitu ya, sering menggigil terus kram-kram, nggak bisa jalan segala macem deh gitu. Waktu aku ke dokter uh, kontrol untuk kontrol tiroid, kata dokternya ibu boleh KB hormon tapi nggak boleh lama. Jadi aku sudahi aja KB-nya dan aku dalam proses negosiasi untuk ayahnya aja lah yang KB gitu. Toh dari dokter juga menyarankan udahlah untuk nggak tambah lagi gitu kan. Oke. Udah cukup, Alhamdulillah ya, Mams ya. Udah cukup mams, kita jalani Wah. saja dengan dua ini. Ini banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil Iya, dari ceritanya Mam Suening. Selain dimana kita harus lebih pandai-pandai bersyukur ya Mam ya. Karena kan kita udah dengerin betul, dari tadi tuh Mam Suening kayaknya kegiatannya selain di rumah sakit tuh kayaknya nggak ada lagi. Dari rumah, balik lagi urusan sama dokter, betul, pulang urusan lagi sama dokter baru lagi, cari betul, dokter lagi. Itu lelahnya sampai ke sini loh Mams. betul, mams. Itu baru Wah, operasi-operasinya, belum kontrolnya, iya. belum harus. Aduh, Wah, itu sih rasanya butuh energi dan kewarasan yang sangat-sangat luar biasa, Mams ini. itu, mams. Wah, Pokoknya selagi kita bisa hebat menikmati hidup, banget. nikmati, mams. Keren banget, Mams Weni. Mimpi doakan semoga Abang dan Adik selalu sehat, jadi anak Amin. yang soleh dan berbakti karena tahu mamanya sudah sangat luar biasa. Wah, Amin. jadi nanti Abang sama Adik juga bakal tahu perjuangan Mams Weni seperti apa, biar waktu yang menjawab. Setuju ya, Mams semuanya yang hadir hari ini. Kita udah Mams. ngedengerin cerita roller coaster dari Mams Weni. Luar biasa. Mimi nggak expect dengerin cerita. Padahal Mams Weni cerita, tapi energi Mimi aja udah habis. Tuh kan nyimaknya aja udah lelah banget kan, Mindy. Iya, Coba. nyimaknya aja Banyak. kok kayak ngos-ngosan gitu loh, Aduh, Bang. Masya Allah, luar biasa. Ini belum nggak nyampe ngebayangin loh, Mams. Aku cuma ngedengerin aja dari tadi. Kok bisa? Terus balik lagi kok bisa? Oh gitu ya ternyata. Terus kok bisa? betul. Takjub berkali-kali. Apa Betul, kabarnya betul, Mam betul. Seni yang setiap hari dikejutkan sama hal-hal yang luar biasa. Wah, Betul. Di- Semangat pokoknya nanti pasti akan betul, ada cerita-cerita roller coaster berikutnya. Jadi betul. ya kalau yang kemarin sudah terlalui, yang ke depan kita belum tahu kan. Tapi pastinya bisa lebih kuat kan dari sebelumnya, Betul, betul, Mams. betul, betul. Itulah tujuannya sebenarnya. Apa ujian-ujian yang dikasih ke kita, itu pasti kita sanggup memikulnya. Karena namanya juga Memang di dunia itu katanya kan tempatnya capek, betul. tempatnya kita dikasih ujian. Jadi semoga apa yang udah kita lewatin sebelum-sebelumnya, pengalaman-pengalaman kita baik yang buruk maupun yang baik, semoga jadi pahala kita nanti di akhirat kelak. Amin. Amin. Nah, mungkin ada yang mau tanya nggak sih sama Mam Swening atau mau sharing juga? Karena Yang mau mungkin tanya, waktunya yang juga mau udah sharing-sharing. mepet. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, Mimi persilakan untuk Mams. Ada yang mau tanya langsung, boleh raise hand atau via chat. Oh, ini ada pertanyaan di sana nih. Dari Mams Evita. Lalu mau ini ya, aku mau tanya. Saat pertama kali menerima vonis yang mungkin terasa berat, apa yang paling membantu Mas untuk tetap berdiri dan tidak menyerah?
Dan bagaimana memang keajaiban itu hadir sehingga mengubah rasa takut menjadi rasa syukur yang begitu dalam. Itu pasti punya perjuangan uniknya sendiri. Apa sih hal yang paling berharga yang Mams pelajari dari perjalanan penuh ujian ini tentang harapan, cinta, dan kuasa doa seorang ibu? Terima kasih sebelumnya, Mams. Oke, terima kasih Mams Evita. Mams Feni boleh dijawab. Silakan. Mams Evita pertanyaannya bikin aku terharu. Ya Allah. Pertama kali aku terima vonis, itu aku belum jadi mami-mami. Jadi aku masih menguatkan diriku sendiri. Tapi yang bikin aku tetap ada kekuatan untuk berdiri itu adalah karena aku lihat apa ya, orang tua aku tuh waktu itu udah 60 tahun. 60 tahun tuh udah cukup tua ya. Jadi aku kayak nggak sampai hati untuk kasih tahu mereka sedetail apa penyakitnya gitu. Jadi ya hari-hari aku menguatkan diriku sendiri aja dengan ya nggak apa-apa kayaknya tumor juga masih bisa hidup. Ya nggak apa-apa lah tumor juga tuh nggak cuma aku doang gitu. Dan waktu itu ada juga temanku kebetulan sama tiroid juga. Ya udah kita saling menguatkan aja satu sama lain gitu. Hmm. Tapi nggak banyak orang yang waktu itu aku kasih tahu. Jadi pada kondisi aku merasa uh, tidak yakin kuat, Mams. Aku malah memilih untuk tidak banyak yang tahu. Hmm. Padahal kan kita pikir harusnya ya, kalau kita sharing ke orang, orang itu bisa menguatkan, ya kan? Tapi Betul. kan belum tentu, Mams. Mm-mm. Belum tentu kan. Aku kayak tidak siap menerima respon kalau aku cerita ke orang, orang itu bukannya menguatkan aku, sementara Betul. aku sendiri belum kuat gitu. Mm-mm. Jadi aku pilih ya udah aku jalani aja dulu sejawaban nih aku jalani. Aku punya satu kakak laki-laki. Di momen-momen aku udah tidak kuat menghadapi apapun, aku pasti telepon dia. Gitu. Jadi aku jalani dulu sekuatnya. Tapi aku biasanya lihat kayak foto orang tua aku kayak udah mereka juga udah lelah gitu kan. Kayaknya nggak sampai hati gitu untuk cerita. Jadi ya aku yang harus kuat. Jadi kalau aku sedih, mereka pasti 10 kali lebih sedih. Tapi ya kalau Betul. aku Orang tua terlihat seperti itu. baik-baik aja, mereka juga akan berusaha baik-baik aja gitu. Betul. Aku sih berharapnya begitu. Kalau uh, mengubah rasa takut jadi syukur ya dibilang mudah enggak ya Mams. Pasti itu berat juga buat aku. Aku bahkan waktu operasi pertama Mams, itu kayak aku minta maaf sama semua orang kayak ya udahlah sepasrah itu gitu. Kalaupun aku nggak ada lagi, setidaknya nggak ada yang aku tinggalkan gitu. Maksudnya nggak ada hal-hal buruk yang aku tinggalkan gitu. Sudah di titik itu ya, Mam. Uh-uh. Uh, Pelajarannya soal harapan doa, jangan terlalu uh, bukan jangan terlalu serius ya, tapi jangan terlalu menganggap berat satu keadaan. Juga jangan terlena sama satu kebahagiaan. Itu sih. Aku ya. Karena ya itu baru senang sedikit, Ada ada lagi. apa, baru sedih Oke. sedikit, oh ternyata ada Jadi baiknya gitu. Jadi sewajarnya aja, karena yang berbukan betul, juga kurang baik sewajarnya. ya, Mam. Oke. Gitu sih, Ini Mas. Kalau dari Mam Cindy nih, Mam Femi. Aku nggak mau nanya, cuma mau berdoa semoga mamanya dan keluarga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Juga buat Mam semua di sini termasuk Cindy, doain aku juga biar Bu Ibu bisa menyusul anak kedua karena kata dokter aku hampir PCOS. semangat, Mams. Nothing Semangat, Mam. impossible. Betul, semangat terus. Percayalah Nah, pun saya pun. Belajar betul. dari pengalamannya Mams ini. Betul. Tak ada yang tak mungkin, Mams. Betul. Ini ada pertanyaan lagi Selama nih, Mams ini kita dari sudah Mams Rizky. pasrah, tiba-tiba Allah kasih. Betul. Oke, dari Mams Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya, aku hanya mau bilang, oh nggak mau bertanya, aku hanya mau bilang, Mam kuat banget bisa menghadapi cobaan yang Allah berikan. Rencana Allah memang luar biasa. Masya Kuat Allah. loh, Mams. Cuma kebetulan aku yang lagi cerita.
Kita semua. Aduh, Aduh. Mam Cindy, ini semangat ya Mam sih, nggak ada yang nggak mungkin. Iya Semangat sih. terus, kun pun kita doain semua Mam Cindy dari sini ya. Semoga bisa Iya. menyusul anak kedua, doa terbaik untuk Mam Cindy. Amin. Semoga segera ya, Mams. Biar Amin. lebih rame hidup, lebih jedar-jeder. Ya, Bervariasi ya. betul. Tapi yang ada jangan sampai diabaikan. Saking menunggu yang kedua, yang pertama terabaikan juga jangan sampai. Betul. Jadi Oke. dinikmati aja sama Oh, yang sudah ada. intinya dinikmati, bener banget. Enjoy the life. Betul. Kesempatan nggak datang dua kali, sekali Bener. ada ambil. Bener banget, Bang. Oke, ini punya info nih khusus buat moms yang ada di sini karena yang join sekarang ada kurang lebih berapa? Orang. Mau kasih tahu kalau misalnya ke depannya nanti Momspiration itu rencananya itu akan maybe buat secara offline. Wah, Malah. seru banget. Jadi kayak kopdar ala-ala kopdar gitu. Jadi nanti kita saling sharing di suatu tempat. Jadi kita sambil ngopi, me time segala macam. Jadi kita bisa saling sharing. Nah, gitu doain aja ya semoga plan minggu ini bisa dilancarkan dan direalisasikan. Amin, amin. Apalagi nanti bisa keliling Indonesia kan, Mimi nanti bisa Wah, ke Manado. Tadi ada yang dari Manado. Bisa ayo. ke bisa menyeberang provinsi pulau juga. Bismillah ya Mams ya. Semoga kita bisa sering-sering ketemu. Karena kan kalau misalnya online begini sebenarnya kurang ya kalau misalnya tanpa tatap muka. Karena kan di sini juga kalau misalnya Mindi adain Zoom juga banyak yang masih belum open cam. Jadi kita belum bisa ngeliat nih interaksi satu sama lain. Gitu. Tuh. Oh. Oke, Mam Suening ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira? Apa ya? Pesan-pesan buat moms lain yang ada di sini. Pokoknya tetap semangat untuk Nobri Moms semua. Kalian semua hebat dalam versi kita semua masing-masing ya. Betul. Tidak Amin. perlu membandingkan hidup kita sama orang lain. Tidak perlu apa ya, tengok-tengok kehidupan orang. Fokus aja sama diri kita. Karena orang kalau Betul. lihat aku juga hahaha aja Minbi tiap hari. Gak kepikir mereka kalau aku bolak-balik ke ruang operasi gitu. Wah, iya sih. Tapi itu buat aku lebih seru ya ketika orang pikir oh ya dia sehat-sehat aja, Baik-baik itu aja jadi poin gitu. tersendiri ya buat Betul, betul. ayo memang aku sehat gitu loh. Mm-mm. Gitu sih Mam. Jadi nikmati aja dunia kita, apa yang kita punya saat ini, nggak usah tengok-tengok punya orang biar Oke, jadi punya orang, tidak akan tertukar betul. juga. Betul. Dan selalu berprasangka baik sama nasib kita juga sendiri ya, Mas. Jangan pernah berprasangka buruk. Oke, semoga cerita malam ini jadi pengingat bahwa setiap ibu adalah keajaiban ya bagi anak-anaknya. Dan setiap perjalanan, sekecil apapun selalu membawa pelajaran yang berharga. Seperti yang udah kita dengerin dari ceritanya Mam Suening tadi. Dan ini ternyata udah nggak kerasa ya Mams ya, kita udah lebih dari 60 menit dengerin ceritanya Mam Suening. Terima kasih banyak buat Mams yang udah hadir dari awal sampai akhir acara Ya, sekarang. Sudah menyimak Mam Suening cerita-ceritanya yang seperti roller coaster tadi. Luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk Mams Suening yang sudah berani. Karena sulit juga kalau kita mau cerita sebenarnya Mams ya. ya betul. Imam Swaini itu udah berani untuk berbagi kisah penuh makna dan kekuatan juga. Dan untuk Mams yang udah hadir sekarang, Mindi sangat-sangat berterima kasih banyak. Kurang dan lebihnya juga Mindi mohon maaf ya, karena sekarang kan yang gabung ada 120.000 orang nih. Masya Allah. Semoga ke depannya nanti kita bisa lebih ramai lagi ya, Mams ya. Oke. Amin. Jadi Terima kasih ya untuk Nobiko yang sudah kasih kesempatan aku untuk iya, sharing-sharing. Berkondisi sama-sama, hati. Mams. Kedepannya juga, Minggu bakalan kasih kesempatan kalian buat sharing-sharing lebih banyak lagi. Dan bulan depan juga kita masih tetap ada
Momspiration dengan internal Dombi Moms juga yang pastinya nggak kalah seru. Oke, kayaknya kita akhiri di sini ya Moms Wening ya, karena kita udah lebih dari Iya, 17 menit. Harusnya kan 1 jam tadi. Tapi maafkan nggak aku apa-apa. ya. Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa banget Moms Wening. Ini juga nggak berasa saking ngedengernya luar biasa banget kayak roller coaster dari tadi ngedengerinnya. Kok tiba-tiba udah 1 jam aja. Ya, udah 1 jam. Malah Vindi yang mohon maaf sama Mam semua sudah menyita waktunya. Karena kan jam segini tuh biasanya udah siap-siap mau boboin si adek. Betul, mohon maaf ya Ya. bunda-bunda. Tapi biasanya memang konspirasinya itu diadainnya di jam segini sih, Mams. Lebih Karena fleksibel di udah jam ini ya, 7. lebih lowong ya. Ada ayah yang Mm-mm. bisa menjaga. Bener, waktu-waktunya Mams tuh di jam-jam segini. Oke, kalau gitu nanti Mindi bakalan umumin siapa pemenang Moms Aktif seperti biasa di grup Nubi Moms. Jadi selalu stay tune. Dan sampai jumpa di bulan depan nanti di acara Momspiration selanjutnya. Dan ada webinar, kuliah WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, Seperti biasa agenda-agenda menarik dari Nubi Moms. Oke, San. kalau gitu. Sampai jumpa. Itu abang ya? Iya, ini abang. Hai abang. Lihat abang. Malu. Oh, Aduh, lihat abang. Aku jam. Oh, lihat abang boleh nggak? Hai Minbi, gitu. Ini. Hai. Hai abang. Kamu belum Yang ini tidur mirip. kah? Yang ini mirip Minbi. Adiknya? Adiknya Oh, ada. makasih ya, moms, moms semuanya. Oke, oke. Oke, kalau gitu Mam Swening. Terima kasih banyak ya Mam Swening sama Nobi Mam semua yang udah hadir malam ini. Semoga ke depannya kita makin sering-sering saling sharing, cerita, dan juga berbagi pengalaman seperti Mam Swening. Dan lebih ramai lagi pesertanya. Oke, sampai jumpa Mam. Selamat Sampai malam, tetap semangat, dan terus jadi ibu hebat untuk keluarga tercinta. Dadah abang. Selamat istirahat ya. Mindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam Oh warahmatullahi iya, wabarakatuh. Mams, maaf banget. Kita belum dokumentasi. Tuh kan, Mindi Waduh, lupa. ya, ya, ya. Emang kamu Kita mau ikut foto? dokumentasi dulu. Kalau misalnya nggak keberatan, boleh Kita, open cam. lah, mau ikut foto katanya Minbi. Oh, Oh, boleh dong. aku mau ikut. Oke, ayo kita open cam. Keluarkan senyum terbaik kalian, Mams, malam ini. Wow. Nah, kalau udah open can gini, gini kan kelihatannya rame ya, Mams ya. Tuh, ya, Mams Radisha, Nabila, Mams Cindy, Mams Sri Rahayu Effendi, Mams Suci Fitriani, Mams Evita. Oke. Dalam hitungan ketiga, keluarkan senyuman terbaik kalian ya, Mams. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, kurang deh kayaknya, Mam. Sekali lagi ya. Oke, sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak ya, Mams, effortnya. Mimpi berterima kasih banget. Mimpi bersyukur banget malam-malam ini kalian masih menyempatkan waktunya kalian. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu selamat istirahat, Mam semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.